latar belakang. Jadi latar belakang. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 Sistem Tertanam RC dan RD ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yakni mengenai automatic plant watering. Di sini kami memiliki 5 kelompok, yakni saya sendiri, ya Abi Kurnia RK, NIM 14117160, kemudian Humairah, NIM 14117081, kemudian Dani Adi Pramana dengan NIM 1181401182, dan Nestiawan Ferdianto dengan NIM 1181401190, dan Sultan Rafi dengan NIM 1181401198. Next. Berikutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Dani. Baik, terima kasih. Jadi untuk latar belakang masalah kami, pada dasarnya tentang automatic plant watering, berdasarkan pada tanaman yang membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Menyiram tanaman merupakan pekerjaan yang perlu dilakukan pemilik tanaman untuk merawat dan menjaga tanaman. Menyiram tanaman dengan volume air yang tertentu sangat penting karena akan berdampak langsung kepada tumbuhan. Kurang atau lebihnya air akan membuat tanaman sedikit menjadi kering atau mungkin membusuk. Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan alat digital untuk memudahkan kehidupan mereka di berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang bercocok tanam. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, masyarakat dapat membuat sebuah alat yang dapat menyiram tanaman secara otomatis. Dengan penggunaan alat ini, masyarakat dapat menghemat penggunaan air untuk menyiram tanaman dan juga menghemat waktu mereka, sehingga waktu tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Berikutnya, rumusan masalah akan dijelaskan oleh Humairah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang penyiraman tanaman otomatis ini dengan menggunakan teknologi embedded system. Yang kedua adalah bagaimana sistem dapat membaca kondisi tanah dan intensitas cahaya yang didapatkan tanaman. Yang ketiga adalah bagaimana alur agar alat dapat menyiram secara otomatis dalam waktu tertentu. Tujuannya di sini terdapat 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah sistem tertanam. Yang kedua adalah dapat menyiram tanaman secara otomatis dengan waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah dapat mengukur kelembapan tanah dan menyalakan alat tanah kering. Landasan teorinya yang pertama adalah soil moisture sensor, merupakan modul untuk mendeteksi kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah ini digunakan untuk sistem penyiraman otomatis atau untuk memantau kelembapan tanaman secara offline maupun online. Yang kedua adalah Arduino Uno F3, merupakan papan pengembang mikrokontroler yang berbasis chip ATmega 328P. Yang ketiga adalah relay, adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni elektromagnet, coil, dan mechanical perangkat kontak saklar atau switch. Yang keempat adalah RTC, real-time clock, adalah jam bertenaga baterai yang termasuk dalam sebuah microchip pada motherboard komputer yang biasanya terpisah dari mikroprosesor serta chip lainnya. Yang kelima adalah LCD, yang merupakan jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampilan utama. Yang keenam adalah sensor cahaya, yang merupakan komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besar elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada penerima remote televisi dan pada lampu penerangan jalan otomatis. Desain perangkatnya dilihat dari flowchartnya. Pertama kita mulai, lalu nanti alat tersebut akan mendeteksi kelembapan tersebut. Setelah mendeteksi kelembapan tersebut, maka alat akan menentukan kadar air. Apakah kadar airnya tinggi atau rendah.
Apabila kadar airnya tinggi, maka LCD akan menampilkan info lampu LED-nya mati. Sedangkan jika kadar airnya rendah, LCD menampilkan info lampu LED menyala. Lalu proses akan selesai. Flowcard IoT-nya yang pertama adalah alat melakukan mendeteksi kelembapan tanah, lalu apabila tanah kering, maka dia akan disiram, dan apabila tanah tidak kering, maka dia belum sudah disiram. Lalu mengirim konfirmasi ke smartphone pengguna, lalu selesai. Nah, berikutnya akan diagram dan sematikala akan dijelaskan oleh Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram skematik, ini alat-alat yang digunakan. Pertama ada Arduino dan breadboard yang akan dihubungkan dengan resistor, kabel jumper, relay, dan LCD. Kabel jumper tersebut akan dihubungkan dengan resistor dan dengan relay. Lalu, relay tersebut akan dihubungkan ke sensor kelembapan tanah dan sensor cahaya, yang kemudian akan dihubungkan ke modul ESP4866 untuk mengirimkan informasi ke smartphone. Lalu ini adalah tampilan sirkuitnya yang telah kami buat. Lalu ada diagram blok, yakni ada tiga input, yang ini input sensor. Input sensor yang digunakan adalah soil moisture sensor, RTC, dan light sensor. Lalu ada microcontroller, yakni Arduino Uno, yang kemudian dihubungkan ke aktuator dan interface-nya. Aktuator yang digunakan adalah relay dan water pump, dan interface yang digunakan adalah LCD, yang kemudian akan membentuk automatic plant watering ini. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan alat yang telah kami buat ini, yakni perangkat ini tidak dapat digunakan jika tidak terhubung ke Wi-Fi. Lalu ada kelebihannya, yakni dapat membantu tanaman untuk tumbuh lebih baik, bisa otomatis menyiram tanaman, efisiensi tenaga dan waktu, lalu menghemat air dengan tidak menyiram tanaman saat tanah basah atau lembab, lalu dapat mengetahui seberapa banyak air yang dibutuhkan tanaman dengan sistem monitoring. Berikutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Nestiawan Ferdianto. Oke, baik. Di sini ada hasil rangkaiannya, di mana dari rangkaian ini dibuat ada lampu, di mana lampu itu terhubung dengan relay, serta di ember itu ada pompa airnya untuk memberikan air kepada tanaman, serta di tanaman itu ada sensor kelembapan tanahnya, kemudian di bawah lampunya itu ada sensor cahaya untuk mendeteksi dari si cahayanya. Oke, lanjut. Nah, ini dia tadi ada LCD juga untuk memberikan informasi tentang tanaman dan cahayanya, apakah cahaya itu dalam keadaan cerah, redup, atau gelap. Kemudian ada LED yang untuk mengindikasikan si cahayanya. Kemudian ada sensor tanah yang ditempel di tanahnya, serta di dalam ember itu untuk menyedot air yang nanti dikirimkan ke pot atau tanah, agar tanah itu menjadi basah atau menjadi bagus. Oke. Ini dia codingan dari si Arduino-nya. Jadi library yaitu where.h Arduino JSON ini untuk mengirim datanya nanti ke Node MCU ESP8266. Kemudian ada software serialnya, kemudian ada liquid crystal-nya. Nah, di situ ada beberapa instalasi variabelnya untuk sensor kelembapan, cahaya, kemudian ada LED yaitu 3, green, yellow, red, serta ada relay menggunakan 2 relay, di mana untuk water sama lightning untuk cahaya dengan pompa airnya. Kemudian ada inisiasi modulnya dari si LCD sama si serialnya. Untuk serial ini untuk nantinya digunakan untuk mengirim data ke ESP-nya. Kemudian di sini ada setup untuk data JSON-nya, di mana nanti untuk mengirimkan data JSON ke ESP.
Nah, di situ ada ketika dimasuk ke void setup, di situ ada beberapa set pinnya, ada yang input sama outputnya tergantung dari keluaran si sensornya. Kemudian ada setup dari LED serta relaynya, di mana dia di set awalnya dia hidup dan matinya, kemudian ada si setup LED-nya, LCD-nya untuk memberikan tampilan awal pada LCD. Oke, lanjut. Nah, pada function loop di sini ada beberapa inisialisasi. Yang pertama itu ada inisialisasi untuk analog read dari si cahaya, sensor cahayanya, kemudian untuk mendapatkan nilai dari si sensor kelembapan tanahnya. Kemudian bawahnya ada untuk mengirimkan data atau serta untuk mengeprint data nilai dari si cahaya yang diberikan oleh sensor cahaya ke LCD print. Kemudian di situ ada root data cahaya, di mana root data cahaya ini data objek yang intinya dikirimkan oleh serial ke modul ISP-nya. Kemudian di situ ada kelembapan tanah juga, di mana untuk menampilkan di serial, kemudian untuk mengirim datanya ke ISP-nya itu dengan data tanah yang nilainya dikirim ke ke ISP. Kemudian di situ ada indikator pencahayaan untuk tanaman. Nah, di sini indikator cahaya tanaman itu dia untuk mengaktifkan LED-nya. Jadi kalau LED-nya dalam keadaan cerah, mendung atau gelap, maka nanti kalau cerah dia LED hijau hidup, kalau mendung LED yellow-nya hidup, kalau gelap LED red-nya hidup. Seperti itu. Dan nah, di sending data ISP not MCU, ketika datanya tadi sudah dimasukkan dalam suatu array, yaitu data cahaya dan data tanah, maka datanya itu dikirim ke serial yang nantinya akan ditangkap ditangkap oleh si Node MCU 8266 ya. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa metode tambahan, yaitu untuk kelembapan tanah serta kondisi dari intensity cahayanya. Pertama, kelembapan tanah, jika di dalam tanah itu dia mendapatkan nilai dari sensor tanahnya, kelembapan tanahnya, di mana kalau sensor nilainya itu di atas 70 menandakan bahwa tanahnya itu kering. Di mana kalau tanahnya kering itu berarti dia butuh air, makanya di situ ditulis digital rate relay water low, yang dia di setup low kalau relaynya di setup low, maka si relaynya itu akan aktif dan dikasih waktu 3 detik untuk memompa airnya dan memberikan airnya. Kemudian baru relaynya di setup high untuk mematikan, serta lag-nya juga dimatikan sementara sampai si tandanya itu mendapatkan kondisi yang bagus. Nah, ketika sensornya itu di rentan di bawah 700 sampai 350 sampai 700, itu dia tanahnya normal. Nah, di mana tanahnya normal itu si lampu atau cahaya itu masih diberikan dan masih aktif. Dan kondisi terakhir adalah tanah bagus gitu. Jadi kalau tanah bagus ya berarti cahayanya akan terus dihidupkan sampai kondisi tanahnya kering, dimatikan cahayanya, baru diberikan air sampai si kondisi tanahnya bagus kembali. Oke, langsung masuk ke metode kedua, yaitu kondisi cahaya dengan memberikan nilai intensity-nya, di mana intensity ini menggunakan map dari rentang 1 sampai 3, di mana kalau 1 itu berarti cerah, kalau 2 itu berarti mendung, dan kalau ketiga atau selain 1 dan 2 yaitu gelap artinya. Nah, sekarang ini di bagian program Node MCU-nya. Jadi di Node MCU itu menggunakan 3 library, CTBot, kemudian software serial sama Arduino JSON. Kalau CTBot itu fungsinya untuk nanti mengirimkan notifikasi ke Telegramnya. Kalau software serial ya seperti biasa, untuk serialnya Arduino JSON untuk menangkap dapetin data JSON yang dikirimkan dari Arduino ke Node MCU menggunakan serial.
Kemudian, nah itu ada 2 variabel itu untuk setup wireless atau mengonekkan WiFi, di mana itu ada SSID sama passwordnya. Terus itu ada token dari bot yang token bot ini yang udah dibuat di Telegram menggunakan bot feeder. Kemudian ada ID chat, itu ID chat dari si pemilik Telegram, dan ID itu dicek menggunakan ID chat yang ada di Telegram. Kemudian di situ ada inisialisasi library-nya, ada CT bot-nya diinisialisasi menjadi MyBot, software serialnya diinisialisasi menggunakan S, di mana D6 itu adalah RX dan D5 itu adalah TX. Kemudian ada inisialisasi si message dari si Telegram. Oke, masuk aja ke void setup, di mana setup ini dia untuk mengoneksikan si WiFi itu menggunakan library CT bot yang sudah diinisialisasi dengan nama MyBot, yaitu MyBot, terus kemudian dikonekkan menggunakan WiFi Connect dan diberikan 2 parameter yaitu SSID dan password. Kemudian di bawahnya itu untuk set token Telegram atau menghubungkan ke bot Telegramnya, di mana dengan memberikan 1 parameter yaitu tokennya si bot Telegramnya. Dan dicek kondisi kondisi internetnya apakah masuk ke dalam status oke atau not oke atau tidak baik. Nah, masuk ke di mana fungsi loop ini dia kita mengambil datanya dulu yang dikirim dari Arduino menggunakan Arduino JSON dengan serial, kemudian ditangkap datanya, kemudian dicek nih ada kondisi apakah dari Telegram itu di Telegram itu memberikan pesan /info atau /start, di mana bisa dilihat di bagian setup message. Di situ ada /info sama /start, di mana itu untuk mendapatkan perintah-perintahnya apa aja yang bisa dilakukan oleh si bot. Kemudian info itu untuk mendapatkan info dari kondisi tanamannya, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu untuk mengirimkan si message-nya. Oke, lanjut ke kode berikutnya. Nah, di bagian else ini dia kalau misalkan si Telegram bot-nya itu mendapatkan message /info, maka dia akan memberikan si infonya, yaitu berupa data cahaya dengan data tanahnya yang terjadi pada si tanamannya. Kemudian dikirimkan ke Telegramnya. Oke, lanjut. Oke, kemudian pada stream kelembapan tanah ini dia fungsinya untuk ngecek kayak kondisi tanahnya sih, kayak misalkan dia dapat nilai tanahnya dari serial. Kalau misalkan dia tanahnya di atas 700 kering, kalau misalkan dari rentang 350 sampai 700 tidak normal, dan terakhir adalah dalam kondisi bagus. Oke, lanjut next. Oke. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi setelah melakukan percobaan dan pembuatan automatic plan watering ini, kelompok kami mendapat kesimpulan sebagai berikut, yakni yang pertama adalah dapat melakukan penyiraman tanaman secara otomatis menggunakan sistem tertanam. Kemudian alat ini dapat membaca kondisi tanah dan intensitas cahaya yang diperoleh oleh tanaman. Alat ini juga dapat menyirami tanaman secara otomatis dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian alat ini juga dapat memudahkan pengguna dalam menyiram tanaman. Kemudian secara keseluruhan pembuatan rangkaian alat yang kami buat ini berhasil melakukan tugas dan memenuhi kriteria tugas besar sistem tertanam. Next. Kemudian ini saran. Jadi selain kesimpulan, kami juga memiliki saran untuk alat yang kami buat ini. Yang pertama adalah alat ini dapat dikembangkan lagi untuk menyirami tanaman berdasarkan jumlah air yang dibutuhkan tanaman, bukan berdasarkan waktu. Kemudian apabila dikembangkan kembali, alat ini dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Next.
Berikut ini referensi. Next. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami akan memperlihatkan demo videonya. Mungkin dari berikutnya saya akan mempresentasikan tentang demo video yang kelompok kami buat tentang alat ini. Videonya nggak jalan di sini. Videonya di sini nggak jalan, Bang. Mohon maaf, nggak jalan ya? Iya, nggak jalan videonya di sini. Walah. Mungkin gue aja sini yang nge-play deh, kalau nggak. Ini aja. Oke. Bentar. Bentar. Apakah resminya udah ada? Sudah terlihat. Oke, gitu ya.
Ya, seperti itu dari videonya. Ya, terima kasih Nestewan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan juga video demonya tadi. Mungkin kami langsung saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.